Ciao Tifosi, Ciao. kembali lagi di podcast Tifosi Calcio, mana kita akan ngebahas segala macam hal tentang sepak bola Italia. Dan kita akan langsung saja mereview dulu Giornata yang kemarin udah lewat. Seperti biasa, La Vecchia Signora dulu yang paling enggak, sebelum itu kan juga Milan juga belum main, gue nggak ada. Iya, Milan juga Jadi belum main. satu-satu yang Libur match. dulu nih. Jadi perwakilan yang main dulu ya. Iya, dia satu-satu yang libur ya. Sama Como ya. Iya, mau Oh, nggak main. Wah, langsung nih. Gue tadi mau langsung sumpah serapa ya, nggak jadi. nggak apa-apa, sumpah serapa dikeluarin aja biar Gue lega. sama kan? Iya Pak, maksudnya gini. Kemarin tuh waktu nonton, gue udah sebenarnya optimis menang. Kayaknya bisa nih menang gitu kan. Cuman ya ternyata ketika mulai pertandingan sebenarnya Juve mainnya bagus. Terus Lazio kelihatan, Sarri tuh kelihatan udah tahu bahwa kita kayaknya nggak akan bisa pegang bola deh possession. Jadi ya udah mereka aja nyerang gitu. Iya. Sampai akhirnya Itu agak jarang ya sama Sarri sebenarnya dengan pendekatan kayak gitu ya. iya, tapi Pendekatan gimana? Yang bertahan gitu. Iya, tapi dia udah tahu bahwa karena kan sebenarnya di Giornata sebelumnya di Olimpico Juve kan kalah 1-0. Jadi dia sebenarnya nggak ngincer menang sebenarnya kalau yang gue lihat ya. Jadi begitu Juve dikasih kendali possession udah kelihatan bahwa dia emang nunggu aja counter. Isakson sama Pedro. Iya. Winger yang Pedro udah pengalaman, Isakson lagi berbahaya nih sebenarnya. Di Lazio dia lumayan perform gitu. Nah, terus ketika udah mulai peluang-peluang tercipta tapi nggak jadi gol, nah sampai akhirnya si momen sebenarnya ini momennya rada menurut gue sih kontroversial ya, karena si Kabal itu kan di tackle di kotak penalti, nggak pelanggaran karena play on. Nah, jeda antara play on ke Cop minus golin itu memang ya debatable lah, ada jedanya, tapi itu kan gol Cop minus itu dianulir karena offside. Thuram dianggap ngalangin kiper dan posisinya offside lah. Menurut gue itu benar, kalau emang dianulir karena offside seharusnya benar, tapi kalau mau dikasih action harusnya itu pelanggarannya backnya Lazio diproses atau dicek VAR. Ini sama sekali enggak. Jadi setelah dianggap offside ya udah. Jadi bola langsung dikasih ke Lazio ke restart lagi tanpa ada review VAR dari tackle-nya si backnya Lazio tuh yang siapa namanya? Gila. Oh, inceran Milan tuh gila. Bukan Romagnoli, bukan. Romagnoli cadangan. Dia masuk babak kedua. Emang mainnya bagus, gila. Maksudnya lumayan kokoh lah. Kelihatan kalau emang kayaknya dia emang prospek makin oke nih gitu. Nah, gua kemarin kan kita basket, gue udah siap sumpah serapan nih Locatelli nih. Iya. Kenapa sih Locatelli? Enggak, sebenarnya gini, gue udah masukin aja. Makasih Bang. Thank you Bang Yovan. Macanya Persija Cafe. Kasih ya. Thank you. Lanjut. Kembali. Jadi gue udah dalam hati nih, wah Locatelli mainnya makin bagus nih. Gue kemakan omongan nih, gue bilang gitu kan. Dari kemarin nggak ngebelain dia, ntar gue puji-puji deh di episode kali ini gitu. Gue baru mikirin kayak gitu. Dia lagi pegang bola nih, tengah kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, gue salut sama Maldini. Karena dia Daniel. Jadi dia kan jadi striker nih, false nine gitulah. Ini Locatelli nih, Maldini nih. Begitu Maldini mau kesini, mau ngambil bola, Locatelli ngeliat kan, dia ngasih tangan gini, kayak nggak jangan lewat. Tapi Maldini pinter, jadi begitu Locatelli ngasih tangan, dia langsung ke kiri. Dia tahu Locatelli kan ke kiri, dia rebut bolanya, langsung quick counter, kasih ke Pedro. Pas bola di Pedro, gue udah ini kebobolan nih pasti. Udah menit 45 Pak. 45 plus kan? 45 plus, maksud gue. Iya, 45 masa kejadian lagi sih kayak gini gitu. Akhirnya benar kebobolan kan, Pedro deflected Bremer 45 plus 2. Menit 46 sebenarnya. Kebobolan 1-0 babak pertama. Wah, gue gedek abis. Maksudnya Locatelli itu maksudnya gini, kalau memang feeling gue kayaknya Locatelli itu takut kena akumulasi deh. Karena besok kalau Inter kan. Jadi kayaknya dia nggak berani fall. Kalau menurut gue itu kalau Kelly nih pasti di fall sama dia. Atau siapalah itu di belakang, atau Vidal misalnya siapa, itu pasti di fall karena itu pure kesalahan Locatelli. Dan counter attack bahaya juga ya. Dan maksud gue gini, momentumnya tuh jadi jelek banget, ngerti nggak? Udah ngambil serangan,
satu babak cuman keserang dari satu-satunya shot on goal Lazio gitu. Jadi maksud gue gedek banget pak gitu kan. Dan Jadi hampir kalah juga kan ya. ya akhirnya pas babak kedua kebobolan lagi kan di awal-awal babak kedua kan. Kalau itu gue akuin bahwa emang satu salahnya Cambiaso nggak ngebaca true pass, kedua kipernya Digre dia bapuk banget sih, bolanya jelas-jelas ke arah dia gitu. Jadi menurut gue yang kemarin gue bilang mereka semua grogi ditonton sama Gattuso. Oh iya. Gattuso ada di sana. Dia emang mau ngecek pemain-pemain Italia kan. Malah kalau lihat kayak gitu, gue jadi mikir jangan-jangan Maldini yang dipanggil. Karena menurut gue sepanjang pertandingan Maldini mainnya bagus, harus diakuin. Meskipun nggak mencetak gol, tapi AC satu. Pergerakannya Terus ya. pergerakannya tuh kelihatan efektif gitu dan berani duel segala macem. Dia kan juga sebenarnya badannya lumayan besar. Iya benar. Jadi kelihatan bahwa waktu gol keduanya pun juga dia kan sebenarnya narik back Juve. Jadi di true pass kosong. Si Saxon itu udah cepet banget lari. Nah, baru ketika ketinggalan 2-0 baru dia gregetan ngejar kan. Cambiaso berhasil nebus dosa lah. Kasih assist. Iya. Nah pas gue jujuran nih di menit-menit akhir tandingan, gue udah matiin TV. Gue udah ya kalah deh. Udah males kan. Menit 95 asli gue matiin TV. Gol 96 kan? Nggak lama gue matiin TV, gue masuk ke kamar dong, ngecek Google Live Score-nya masuk 2-2, gol ini terakhir. Jadi ya secara kesimpulan ini menurut gue pertandingan yang costly banget ya. Kredit to Lazio yang dia bermain efektif, benar-benar dapat gol dari serangan utamanya mereka lah. Ya. Kalau nggak salah itu satu-satunya shoot on goal yang mereka dapat tuh 2. Jadi kayaknya Lazio memang kelihatan bisa curi poin kalau di sini dan Juve jadi kehilangan 2 poin. Nah, berdampak banget ke race. Tapi beberapa Juventino, salah satu teman kita juga merasa bahwa ini good comeback dari Juventus. Kalau menurut lu gimana? Gini, good comeback iya satu hal ya. Tapi konteks dari Goodnya ini gini, good dari sisi pertandingan itu doang. Ya. Kalau tidak dilihat konteks lainnya, ya bagus. Tapi kan ini kan sama aja lo ngasih peluang buat Roma dan Como gitu, Atalanta. Iya. Itu mendekat lagi, terutama Roma ya. Lagi beringas-beringas semua nih. Iya, dan belum ketemu lagi kan. Iya. Roma belum, Atalanta udah Atalanta Liga belum. Iya. Sama Como kan juga belum. Meskipun Atalanta Como main di kandang ya, nggak salah. Nanti gitu di reverse fixture ya. Jadi menurut gue itu costly banget dan menjadi beban yang makin berat ketika nanti ketemu sama Inter. Jadi pressure-nya jadi makin. berarti lu mesti nggak nonton sebenarnya biar Juve golin anda. Lu mesti matiin TV dulu. Iya, harusnya tuh. Sebenarnya ini kejadian berapa kali. Iya kan, bener. Waktu lawan Dortmund Iya. di Lu matiin Champion, nih. gue matiin TV pak. Iya, bener. Menit 90 kan 4-2 kan. Kalau gitu gue cek live score 4 sama tiba-tiba. Kalau udah kritis gitu lu matiin aja. Kayaknya mendingan. Tapi gua kalau ikutan lawan salah. Dortmund tuh seberapa besar sih sebenarnya chance-nya bisa kejadian 4-4? Iya kan, memang itu agak unik sih. Tapi maksud gue kemarin kejadian lagi kedua, gue matiin TV, matiin siaran, tiba-tiba golin gitu. Di pertandingan ini gue dengar ada beberapa nama-nama familiar gue. Apa tuh? Locatelli, Kalulu, Maldini, Romagnoli. Dia dari mana? Teringat itu ya. Iya, Kayaknya gue juga familiar sih. familiar ya. Dari zaman-zaman kejayaan sebuah Romagnoli main nih babak kedua. Romagnoli babak kedua. Gantiin backnya siapa gitu yang. Iya, Kalulu, Maldini kan anak buahnya Pioli semua. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Romagnoli juga Romagnoli, kapten. Locatelli zaman kejayaannya Milan gitu. Kejayaan nggak tuh? Kejayaan banget. Nah selain itu ada pertandingan Genoa Napoli juga ada. Ya menang 3-2 ya. Menang 3-2 Napoli. Jadi jaga jarak sama Milan tuh. Nah, yang menarik tuh di Napoli ada rising star sebenarnya, si Vergara. Vergara Jadi tuh bagus ya. impresif di beberapa pertandingan terakhir. Nyetak gol juga, ya walaupun di podcast sebelumnya gue juga sempat meremehkan dia ya. Kita semua kayaknya. Kita semua karena dia nggak pernah kedengeran. Ternyata dia Iya. pemain Italia ya, dan kemungkinan akan dipanggil juga Iya. sama Oh iya. Gattuso.
Gattuso lumayan bilang akan memperhitungkan nih pemain gitu. Dan kalau gue lihat permainannya Vergara ini emang satu sosok yang bisa jadi pembeda sih. Winger yang dibutuhkan sekarang. Iya, winger yang skillful gitu, yang bisa Dia kanan ya? Iya, menciptakan perbedaan. Kayak berganti Chiesa, bro. Apalagi pemain-pemain sayap Italia sejauh ini belum ada yang benar-benar jadi andalan ya. Kayak Orsolini walaupun bagus di Bolonya juga pas dipanggil di timnas ya sosok aja gitu. Selain itu ada sang pemuncak klasmen yang makin terbang tinggi nih. Makin melesat. Di kandang Sassuolo dia makin meninggalkan peringkat bawahnya. Bantai-bantai ya. Iya, Beda 8 poin sekarang ya. Iya. Walaupun Milan masih nabung. nih. 0-5 dia coba dengan Kartu merah ya? kartu merah 1 sih. Dengan menambah puni-puninya Lautaro yang kemarin gue bahas telah melewati gol Shevchenko. Nah, kalau gue bisa lihat di antara tim-tim lain yang ada di papan atas, kenapa Inter bisa konsisten di puncak klasemen Serie A saat ini? Menurut gue salah satunya adalah striker Inter tuh perform semua. Selalu golin, selalu bisa jadi andalan di setiap pertandingan. Ini beda banget sama Milan, sama Selain itu gelandangnya nggak sih yang nyuplai ke strikernya? ya supply dari gelandang. Masih utamanya semua lah ya. Lagi pula dan dia squad kedalamannya maksud gue dia ini nggak main, ini masih perform, ini nggak main, ini perform. Lihat aja kayak si Di Marco kan sekarang lagi top form Iya, banget. naik lagi performanya. Mulai stabil ya. Mulai stabil lagi. Awal musim goyang. Buat yang katanya ngomongin Juve sama Milan doang nih katanya ini kita bahas nih. Boleh. Pokoknya makin ke depan makin kita bahas semua lah. Karena kan Inter juga sebenarnya dia pemain-pemain barunya kayak siapa Sucic, terus si even Zielinski. Gue tuh sebenarnya lumayan suka sama Zielinski karena mainnya konsisten bagus gitu. Dan lagi-lagi free transfer ya kalau nggak salah dia ke Inter. Kan jadi andalan sekarang juga. Iya. Gitu kan. Nah, salah satunya yang lu bilang tadi selain selain striker yang perform semua, menurut gue Inter belum ketemu kayak lawan yang ini sepadan. Nah, besok gue penasaran banget nih lawan Juve nih. Iya. Gue pengen nonton guys sih itu. Tapi sebelum kita sampai ke derby di Italia, kita harus highlight juga Sassuolo walaupun kalah 0-5 lawan Inter di kandang, tapi Yang kartu merah sih. tidak menghalangi kapten kita Jay Itzes jadi player of the month. Oh gitu. Di Sassuolo. Nice. Mantap, Jay. Pantes. Abang Jay pantes. Selamat Bang Jai. Bang Jai. Semoga bisa terus konsisten performanya bersama Sassuolo. Kemarin kemarin kartu merah si ini Nemanja Matic. Pemain Sassuolo. senior tuh. Iya. Senior. Kapten kan kalau nggak salah. Iya, kapten. Di Sassuolo kan. Lanjut apa Nah, Roma cuy, menang. Roma menang juga. Si Botak itu, Cagliari. si Botak ya. itu golin lagi pak. Malen 2 gol. ya. Malen. Emang lawan Milan tuh berapa kali sebenarnya? Mike Nat sebenarnya yang jago lebih. Jadi sebenarnya dia adaptasinya langsung ketemu ya di Roma ya. Baru dia Belanda kan ya? Belanda, timnas juga kok dia. dan kayaknya kesana tua banget padahal kayaknya enggak ya. Enggak juga. Pemain ya maksudnya masih usia muda lah. Iya, dia mainnya Dopieta menit 25 Pak. Iya kan tiba-tiba udah golin aja 2 pak lagi. Jadi emang kayaknya ini ancaman nih buat tim-tim Serie A lain. Makin seru nih perburuan Liga Champions musim depan. Dijadikan poinnya sama, Juve sama Roma sekarang sama, beda head to head aja. Selain itu ada Fiorentina, Torino 2 sama ya. Fiorentina hampir menang tapi disamain sama Torino. Makin susah dia tuh. Keluar dari zona degradasi, makin tenggelam. Nah, ini agak disayangkan juga ya kalau Fiorentina akhirnya Degradasi. Karena udah lumayan bertahan lama kan sebenarnya di dan klub yang nostalgic juga buat Iya, kita kan Magnificent Seven zaman dulu kan. Kita taunya salah satunya Fiorentina ya. Selain itu ada Atalanta Cremonese Bang Emil kejebolan sama Zappacosta nih. Zappacosta. Anjir, Kok bisa-bisanya ya Zappacosta golin lagi? Cremonese juga lagi nggak terlalu positif sih trennya, banyak hasil buruknya lah. Belum pernah menang lagi kalau nggak salah berapa pertandingan. Karena kalau dilihat dari statistiknya, Cremonese tuh banyak banyak nerima shoot dari lawan. Artinya banyak bisa di-bypass kan sebenarnya lini pertahanannya. Tapi untungnya Emil Laudero performanya bagus. Gue jadi tergoda nih, jangan-jangan Emil emang bisa balik ke Juve buat jadi saingannya
Ligre ya kalau dilihat-lihat. Bisa, atau bisa juga Emil Laudero tuh gantiin Jan Sommer di Inter. Atau itu karena dia pernah di Inter juga kan. Iya. Usia lagi prime lagi. Di pertandingan lainnya secara mengejutkan Bolonya kalah di kandang gol dengan gol menit-menit terakhir Parma. Oh, kalah ya? 0-1. Iya. Nah, itu jarang-jarang tuh Bolonya. Jarang-jarang. Kalau menurut gue Bolonya ini sih kemarin Kurang gua- stabil. Karena gini, kompetisi yang dia lagi mainin lumayan nih. Iya. Jarang kan dia main di Eropa kan. Jadi kalau menurut gue kena dampak kompetisi di Bagi Eropa. konsentrasi ya. Kebagi konsentrasi buat tim yang sekelas Bolonya ya, dengan segala hormat jarang berada di level Eropa gitu. Jadi pasti mereka dapat penyesuaian, dan dulu waktu lawan Juve juga gue lihat dia basian Eropa tuh, terus akhirnya kalah main di kandang tetapi kalah gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih stabil ya ke depannya. Di pertandingan ini sebelumnya kan dia masih ada match Coppa dia kemarin lawan si Napoli. Napoli ya? Como Dia lah lah Napoli. dia lah Como kalau itu. Lawan Lazio. Lazio, ya. Lazio. Kalau Jadi emang Lazio. Bolonya butuh adaptasi lah. Mudah-mudahan bisa konsisten. Nah kalau gue ngelihatnya semenjak Xerxes cabut dari Bolonya, nah Bolonya belum nemu lagi nih striker yang bagus. Dia kayak yang Xerxes. jadi goal getter ya. Bukan jadi goal getter juga sih, karena sebenarnya Xerxes jumlah golnya tuh nggak Sebanyak itu juga sih. itu juga, tapi gimana striker yang bisa berperan Iya, papan jadi pantul. nomor 9, jadi papan pantul, dan yang menjalankan tugas striker sebagaimana mestinya gitu. Nah ini masih jadi pencarian juga buat Bolonya musim ini. Apalagi Noy? Kita bahas Coppa kali ya. Boleh. Bahas Coppa si Napoli kalah akhirnya. Adu penalti sama Como yang untuk pertama kalinya masuk semifinal Coppa. Nah, Gimana nih? yang menarik tuh penaltinya banyak. Itu kenceng banget. Itu gebor apa kesel apa bagaimana itu? Karena tiang, karena kiper gol ya. Kayaknya udah nggak ada jalan lain, kayaknya nendang begitu tuh. Ya kan. Tapi saya nggak menang ya. Gak menang. Dan itu makin membuat Conte terpuruk di Napoli di musim keduanya ya. Iya. Makin jadi-jadi dan menegaskan bahwa emang ada yang sesuatu yang salah yang dari dia. Dari Conte ya. Gimana begitu kompetisi banyak dikit langsung. Tapi kalau tim lo apa yang salah nih, Ja? Gini, gue kalau ya namanya lagi kejadian kayak sekarang Napoli banyak yang cedera. Blessing in disguise-nya mungkin muncul pemain-pemain baru kayak Vergara tadi gitu kan. Tapi kan harus diakuin emang De Bruyne itu ketika masuk bener-bener bikin Napoli itu kuat. Maksudnya kelihatan banget bahwa mereka sebuah tim yang bagus. Ketika emang banyak kebentur badai cedera, meskipun masih mencoba bertahan, tapi tetap aja emang nggak bisa. Nah yang jadi masalah gue nggak tahu nih, mungkin lu bisa lebih ngerti sebenarnya apa sih yang bikin pemain itu jadi banyak cedera kan sebenarnya gitu kan. Apakah karena latihannya atau memang bener-bener kelelahan karena jadwal pertandingan, ya itu faktor-faktor yang mendukung juga kan. Maksudnya dulu juga Juve pernah dapat masalah yang sama Conte dan waktu Allegri terakhir yang Allegri Partu terakhir itu banyak masalah cedera juga. Jadi gue nggak tahu apakah itu juga ngaruh, karena Conte juga termasuk salah satu yang selalu pemain-pemain kalau inget latihannya dia itu keras banget kan dan fisikal banget sampai pada muntah-muntah lah apa gitu-gitu. Jadi apakah itu yang dia ngerasa bahwa atau mungkin kita bisa menilai ke situ atau ada faktor-faktor lain. Masalahnya ini nggak sekali dua kali kan, setiap dia musim kedua. Nah masalahnya setiap dia masuk di musim kedua ada aja selalu polanya sama gitu. Nah mungkin Conte ini bisa belajar juga ya dari liga lain sebenarnya yang bisa jadi contoh untuk menghindari pemain-pemain yang cedera. Kayak misalkan Bayern Munchen itu setelah habis latihan atau setelah pertandingan, pemain-pemainnya tuh diambil sampel darahnya buat dicek ini pemain keadaan fisiknya kayak gimana. Jadi kalau emang udah mau over, itu pemain itu diistirahatin Pak. Oh sampai gitu ya? Harus dirotasi. Tapi memang ditambah dengan kapasitas Bayern yang emang skuadnya lumayan deep lah. Jadi kalau mau dibongkar pasang pun level permainannya nggak beda jauh gitu. Dan culture juga kali. Maksudnya gini, gue ngeliat kadang-kadang kenapa tim-tim kayak Barcelona, Madrid atau Bayern itu bisa sustain di liga yang panjang, karena ketika budaya di liga mereka itu ketika udah menang besar misalnya gitu ya, mereka cenderung akan
ngasih kesempatan ke Pemain-pemain muda ya. atau pemain ganti lah yang untuk Iya. bisa merotasi. Nah, sedangkan Serie A tuh kayaknya nggak segitunya kalau gue lihat. Jadi terus skor juga nggak terlalu besar. Jadi kadang-kadang apalagi sekarang Liga Serie A makin kompetitif gitu. Jadi Iya, betul. nggak seleluasa itu buat rotasi yang ngaruh ke hasil gitu. Jadi kayaknya bisa jadi ada mungkin yang pengaruh di situ yang gue sempat kepikiran lah. Nah, mumpung ngomongin ini masih Copa, Juventus juga kesingkir ke semifinal sama Atalanta nih kemarin. 3-0. Itu juga kan korban rotasi itu. Iya, Pasalic, Skamaka, sama Sulemana. Jadi begitu itu gue udah lihat si Spalletti kok pas rotasi tuh, wah ini sih kayaknya nggak ngincer Copa dilepas ini nih. kayaknya mungkin nyari untung-untungan aja kalau emang ternyata bisa bagus atau sampai penalti mungkin aja, tapi ya kelihatan kayaknya nggak mau terlalu serius ngambil di situ kayaknya. Jadi ya udah langsung gugur kan. Perin main-main tuh Kelly. Tapi yang positif Skamaka golin lagi ya. Siapa? Skamaka. Iya, Skamaka, penalti iya. nggak masalah golnya. Skamaka, golin. Dan mainnya di Atalanta kan. Di Kandang Atalanta. Bergamo ya. Iya. 3-0. Nah, di semifinal jadi Inter ketemu Como nih, Go. Menarik juga nih. Kalau semifinal kan udah mulai kandang tandang. Betul. Ya. Jadi Dua-dua pertama kan di kandang Inter dulu nih lawan Como. Nah, di bagian yang satunya lagi si Lazio lawan Atalanta. si Lazio berhasil mengalahkan dua finalis lalu Milan dan Bologna juara bertahan dikalahin sama dia. Nah, mungkin Bolanya juga kalah di kandang tuh kan. Iya, sama di Lazio. mungkin fokus utamanya Lazio musim ini Copa di Copa. Bisa jadi. Ya kan? Iya, mengincar jalur Eropa lewat Copa ya. Ya, mungkin karena Trofi juga. Iya sih. di liga dia Angin-anginan. angin-anginan akhirnya ya udahlah di Copa aja. Karena masih di bawah, dia di Liga masih di bawah Atalanta setahu gue. Iya, benar. Nah, di bagian satu lagi Lazio Atalanta nih. Jadi lumayan semuanya tim biru nih kalau gue perhatiin warna jersey. Ya benar juga ya. Iya, biru Wah, semua. sesuai dengan biru kita nih. Gue juga dengan biru. Sesuai dengan biru Italia. Acuri. Tapi lu berharap siapa yang juara, Noy? Berharap sih Como sih. Gue pengen lihat dia ngalahin Inter. ya. Pengen lihat dia juara di Copa terus biar ada perwakilan Indonesia kan. Sedap. Lu siapa ya? Gue pengen Como ke final itu udah pasti. Iya. Tapi lawannya antara Atalanta atau Lazio. Kalau Atalanta, gue rasa chance-nya besar. Tapi kalau lawannya Lazio kayaknya Kurang. agak berat karena Lazio udah langganan juara Copa ya. pengalamannya lebih banyak. Sari lagi pelatihnya. Jadi gua rasa kalau finalnya ketemu Lazio ya mungkin Lazio yang menang. Tapi kalau kepengenan sih gue sebenarnya sama Como lu. sama. Gue pengennya Como yang juara. Lu siapa final? Gue Prediksi lu? pengennya Atalanta sih. Atalanta. Karena Finalnya lawan? finalnya ya lawan Como. Pasti seru sih. Iya. Kalau mau finalnya tanya sama-sama klub ya kuda hitam lah ya bisa dibilang. Tapi kenapa gue pilih Atalanta karena menurut gue klub ini dengan perjalanannya pantas lah dapet gelar domestik di musim ini, dan ini juga jadi salah satu pembuktian juga buat Palladino kalau dia salah satu pelatih rising star di sepak bola Italia juga. Dan jadi netral karena kan kalau final selalu di Olimpico. Iya. Jadi nggak ada yang Kalau Lazio yang masuk Lazio ya. ada motivasi tambahan. Nah, memasuki Giornata ini, Giornata berapa Noy? 24 ya? 24 atau 25? 25. Giornata 25. 25 ada aja. Grande partita. Apa tuh? Derby d'Italia. Derby Italia. Berat. Nih. Gimana prediksi lu? Berat. San Siro ya. San Siro ya? San Siro, kandang Inter. Yang absen siapa tuh? Giuseppe Meazza Noy, kalau kata anak-anak. Wah, ntar dimarahin lo sama Milan lo. Iya loh. Sama Inter. Sama Inter juga. Oh iya, sama Inter. Gimana? Wah, gue sih nggak berharap banyak. Tapi bisa jadi ini motivasi pemain Juve untuk bisa all out karena nggak ada ya kayak kemarin gue bilang udah nggak ada waktu lagi nih buat buang-buang poin. Jadi kalau ini udah harus ngegas, benar-benar ngegas. Mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi yang bagus ya. Jadi paling nggak main meskipun di kandang lawan, apalagi Inter gitu, dan akan selalu panas kan. Gitu, dan ya mudah-mudahan semuanya fit, nggak ada yang cedera, lalu bisa ambil. Gue sih nggak harus ngambil possession duluan. Lihat aja dulu Inter mainnya kayak apa. Yang penting 3 poin. Ya mau gimana, yang penting selamat aja dulu 3 poin deh. Gitu, kalau gue sih mikirnya gitu ya. Meskipun pasti berat karena Inter juga pengen cepet-cepet secure peringkat 1 di Liga kan gitu, dan mainnya sekarang juga di kandang. Kalau nggak salah minggu depannya
kayaknya mainnya bareng-bareng Champions, mainnya bareng-bareng deh. Jadi maksudnya akan ada laga midweek lagi itu. Playoff ya? Iya, playoff Champions UCL. Jadi mereka juga pasti pengen ngamanin hasil di liga untuk bisa all out lagi di midweek kan. Ya mudah-mudahan dari pertandingan kemarin dapat motivasi lebih untuk bisa, karena kalau enggak ya seri lagi atau misalnya atau kalah misalnya gitu, udah pasti akan kesalip sih. Roma akan manfaatkan. Pertemuan pertama menang kan? Menang 3-2. Menang yang dramatis itu 4-3. si Vasile Acic itu golin menit-menit terakhir tuh injury time. Itu pemain masih ada nggak sih? Masih. Apa dipinjemin nggak? Dia jadi kemarin waktu Mercato kemarin ada isu dia mau dipinjemin. Tapi kayaknya Spalletti bilang sempat dia ngomong bahwa kayaknya gue masih butuh dia. Dia orang Itali. Enggak, dia Montenegro. Oh, Montenegro. Montenegro kayak Vucinic, Jovetic tuh dia itu. Nah, pertandingan ini gue lumayan menunggu-nunggu nih, gue mau pengen lihat Harap ya? Iya, Berharap. berharap sih, berharap Inter kalah ya, berharap ya. Amin. Maksud gue ini di pertandingan ini dia buat Cifu buat buktiin nih, gue bisa ngalahin tim besar. Soalnya di leg pertama lawan tim besar dia kalah semua, lawan Milan kalah, Juve kalah. Iya. Makanya Roma seri. Iya, Napoli kalah ya. Napoli kalah dan seri. Ya. Udah dua-dua kali. Gue ini ajang pembuktian Cifu kalau emang Inter tuh nggak cuma bisa menang lawan Pisa, lawan Cremonese. Iya. Ini mesti dibuktiin nih. Nah, gue justru penasaran banget hasil akhirnya, pengen lihat bisa nggak dia nih ngalahin Juve yang di pertandingan pertama. Dia kayaknya kesel banget kalah karena ada gol kontroversi kan. Iya. Lu lihatnya gimana? Kalau gue ngeliat sih ini bakal jadi pertandingan yang seru ya, karena dua-duanya nih punya misi yang berbeda. Juve kembali ke jalur kemenangan, Inter tetap ngejaga momentum, tapi ya otomatis tim tuan rumah pasti lebih diunggulkan. Tapi ya kalau melihat trennya Inter sejauh ini, kayaknya ada sesuatu sih sama mereka di pertandingan-pertandingan besar tuh. Secara mental kayaknya mereka belum benar-benar recover dari final Liga Champions kemarin tuh. Panjang ya traumanya. Iya, panjang traumanya. Jadi Emang berapa sih final kemarin? Gue nggak nonton. aduh, gak enak nyebutnya. Malu ya. Lanjut. Dia dimatain rekor kita soalnya. Gak enak, sebel jadinya gue sebenarnya gitu loh. Terus Ya udah, tapi ya lumayan buat buktiin kan, ini bisa nggak? ya ini jadi pembuktian juga buat Inter, buat Christian Chivu. Dan selama ini kan Christian Chivu ini masih dilihat bahwa dia ngebawa pemain-pemain hasil didikannya Simone Inzaghi. Jadi belum benar-benar kelihatan imprint dari dia gitu. Gue melihatnya justru kayak mungkin ini kayak Liverpool musim lalu kayak. Jadi pasca peninggalannya Klopp masih ada sisa-sisanya, akhirnya Liverpool bisa juara. Dan terbukti musim ini justru empot-empotan kan Liverpool. Nah, mudah-mudahan sih. Empot-empotan juga. Enggak, mudah-mudahan sih. Ya, harusnya. Ya musim ini tetap di papan atas tapi nggak juara lah. Inter. Spesifik tuh banget tuh. Dan mudah-mudahan ini jadi momentum kejatuhannya Inter. Ya kalau gitu berarti prediksi Inter Juve berapa ya lo? Gue kayaknya 2-1 Juve. 1-2 dong berarti. 1-2 Juve. Lu? Wah. Prediksi kalaupun menang pasti tipis sih, 1-0 atau 2-1. Tapi gue kenapa mikirnya seri ya? Tapi ya itulah antara seri atau mungkin menang tipis. Lu gimana? Kok gue kayak 0-1 nih Juve menit-menit terakhir, kalau lu lagi kayak ini. Kalau lu tuh harus diapresiasi. Pemain yang konsisten terus dan stabil dan makin bagus kalau gue lihat. Iya. Nah kalau lu sendiri aja ada derby di Italia yang menjadi kenangan lu nggak? Selama ini yang paling memorable buat lu? Memorable. Yang paling gue inget sih udah pasti 2012 sih. 2012 berapa tuh? Yang dua matchnya tuh gue inget karena gue nobar zaman dulu gitu lah. Yang di Giuseppe Meazza 2-1 menang, yang di Turin itu 2-0 Del Piero golin di musim terakhirnya dia kan. Itu benar-benar pertandingan yang oke banget karena di situ semua semangatnya lagi pengen Scudetto. Jadi emang kelihatan bahwa apalagi lawannya Inter gitu. Nah, pas gol babak pertama 0-0, begitu babak kedua Caceres
golin header, asisnya Pirlo. Yang kedua golnya Del Piero tuh cakep banget karena Vidal tuh lagi ngontrol bola, dia lihat Del Piero lari in between defenders gitu, dia ngasih through goal, terus Del Piero masuk nendang gitu, gol ke gawangnya Julio Cesar. Jadi itu cukup memorable sih buat gue karena momentumnya itu buat Juve masih makin semangat buat ngejar Scudetto waktu itu ya, yang unbeaten. Kalau yang lain-lainnya sih ya so far sih gue banyak inget sih, tapi ya paling berkesan sebenarnya paling teringat di gue karena mungkin udah lumayan sering nonton Juve ya. Ya salah satunya itu. Kalau lu ada nggak? Gue cuma lupa nih Gue juga ada, musim berapa gue ya. juga ada Tapi lupa. yang skornya tuh 4-3 juga apa 4 sama gitu. Ingat gak lu? Sama musimnya Mota. Iya. Kejadiannya apa yang lu ingat dari Kejadian mungkin gue nggak inget spesifik ya momennya, tapi gue inget banget pertandingan itu tuh ugal-ugalan banget, Iya. kayak saling serang, Iya, saling nyusul. saling counter attack itu gila banget. berantemnya nggak? Ada sih berantem. Kalau berantemnya gue inget banget itu waktu zaman Mourinho, Pak. Oh, Mourinho ya. Iya, itu yang lucunya adalah Buffon ribut sama Thiago Motta. Oh iya, sampai dipisahin tuh kan. Iya, entah kenapa gue ngerti Buffon Marah banget tuh. snap aja gitu kayak marah banget. Gue nggak ngerti kenapa, dan itu bener-bener Motanya juga ngocol kan, dia bener-bener masih nantangin gitu. Udah Buffon sampai lari gitu ke gawang, ke luar gawang, terus Felipe Melo nyikut Balotelli, disikut kartu merah kan. Tapi itu memorable kalau menurut gue karena Marchisio itu golnya cakep banget. Dia gocek Samuel, terus dia ngicip bola gitu, terus menang akhirnya 2-1 kan. Cuman ya itu musim yang nggak mau gue inget sebenarnya. Ujungnya Inter treble, Pak. Oh, itu treble ya musim itu. Lu gimana Noy? Kalau gue mungkin lo inget apa gimana ya? Ini gue tahunnya lupa nih. Tapi yang gue inget Toldo golin, inget gak lo? Itu 2004 ya? Toldo golin tapi di papan skor tulisannya Vieri akhirnya golin. 2003 baru gue Nah, itu lumayan lawas loh. Detik-detik lumayan menit terakhir gue, jadi Toldo maju ke depan tendangan sudut, dia kena tangan dia, kena kaki dia, terus kena deflect ke Vieri, lupa gue. Kalau nggak salah itu musimnya pas Juve pakai baju away kalau nggak salah tuh. Karena biasanya Juve sama Inter tuh kalau main jarang pakai baju away kan, karena pasti beda stripe-nya pasti beda. Jadi Inter pakai celana hitam atau Juve yang pakai celana hitam biasanya gitu. Nah itu Toldo golin, soal selebrasi dia. Wah, gue Toldo golin nih. Kayaknya di kandang Inter deh. Iya di kandang Inter itu. Lu inget tapi itu kejadian? Gue yang gue inget tahu musimnya nggak inget, tapi gue inget kejadian. Lupa musimnya, tapi gue tahunya Toldo golin tuh. Itu lumayan, menurut gue aneh banget sih Toldo golin. Nah, kalau dari kalian nih best 11 mix nih antara Juve sama Inter all time, siapa kira-kira aja? Mau gue dulu apa lu nih? Lu mikir dulu ya? Iya, gue nggak lumayan ini pusing. Best 11, wah ya kiper sih pasti Buffon ya. Iya. Formasinya Terserah, formasinya terserah lu. Formasinya gue tuh nggak terlalu, gue kalau Serie A pasti ingetannya 4-3-1-2 sih. Oh, iya, Jadi iya. pasti ada playmaker, ada fantasistanya. Atau gini deh, biar ada mix dikit, gue masukin pemain-pemain yang pernah main di Juve dan Inter. Iya. Jadi kelihatan tuh. Boleh. Kipernya Berarti bukan Buffon kiper dong? enggak, maksudnya salah satunya lah. Oh. Iya. Buffon kiper, terus Kiper backnya Karini aja kan, Karini. betul juga ya. Itu scamnya Luciano Moggi. Nuker Karini sama Cannavaro. Nah, backnya Cannavaro tuh. Cannavaro Bonucci, Pak. Dua-duanya pernah. Iya. Iya kan? Back kirinya Grosso. Oh, Pernah di Inter, pernah di Juve. Back kanannya siapa ya? Zanetti bukan? Ya kalau mau dibilang Zanetti sih oke lah, boleh lah. Gelandangnya Cristiano Zanetti kan, Juve Inter. Bener tuh. Gelandangnya 3 nih, Cristiano Zanetti, Edgar Davids, sama siapa ya? Siapa tuh yang pernah main di Juve? Melo. Oh enggak, Patrick Vieira. Melo juga pernah kan? Oh, iya, Patrick Vieira. Melo juga, Melo pernah. Melo pernah. Tapi Juve. gue mending Vieira. Oke. Vieira, Zanetti, sama siapa tuh Davids ya. Ini petarung semua tuh. Tengah fantasistanya, IMF-nya Baggio. Baggio ya, pas banget. Atau depannya Bobo Vieri sama siapa ya itu lagi ya? Striker Inter dan Juve. Ibra. Ibra, udah balik bener tuh.
Guys, Itu dikunci tuh ya. Combine tuh. Bek kanannya sebenarnya nggak ada ya. Kayaknya ada deh. Siapa yang kanan? Silvinho enggak? Nggak, kalau mau Cicinho. masukin slash center back sih ada sebenarnya Lucio. ya. Lucio, tapi ya Berarti menarik. 3 back aja berarti. Iya gitu ya. 3-4-1-2 berarti. Iya, bisa. Iya 3-4-1-2. Lu gimana? Cakep tuh. Gue paling berbau Itali sih, kiper Buffon, karena Bonucci, kanan Zanetti, kiri Zambrotta sih kan pernah di Juve tapi Cakep. bagus itu dia. Zambrotta Zanetti sih Yoi, double Z. yoi Zambrotta Yoi. Zanetti. Tengahnya gue demen zaman dulu Tacinardi itu gue demen. Ya, Takinari. Anjir, mantap. Bener juga. Takinari. Tacinardi sama Inter lu Stankovic gue demen. Stankovic ya. Deki. Deki Stankovic. Stankovic. Sama Schneider tuh. Oh, 4-3 depannya Del Piero, Bobo, sama Pipo kan Juventus kan. Juventus. Lu nggak masukin Ronaldo? Itali gue berbau Itali. Kalau Itali semua ya. Iya. Oh, iya. Lu siapa itu? Gue lebih objektif kali ya. Apa itu? Boleh dong. Boleh dong. Pakai formasinya 4-3-1-2 juga kali kayak 4-2-3-1. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Kiper udah pasti lah ya. Gigi Buffon. Bek kanannya Javier Zanetti. Kanan. Bek tengahnya Cannavaro sama Marco Materazzi. Wah, itu dia. Bek kirinya Zambrotta juga. Posisi nomor 6-nya Andrea Pirlo Oh iya. pasti. Ya, Pirlo Juve Inter tuh. Pernah juga Iya. Juventus benar. Satu lagi gelandang mezzalanya Edgar Davids. Schneider enggak? Ya, kanannya Wesley Schneider. Terus trequartisanya siapa ya? Enggak ding. Yang satu lagi gelandangnya Stankovic, trequartisanya baru Schneider. Depannya R9. enggak, R9 Ronaldo sama Sandro Del Piero. Sandro Del Piero. Gue ngebayang ya Del Piero duet sama R9 tuh. Lu kebayang gak sih kalau dulu beneran kejadian gitu? Itu kayak apa itu duet? Del Piero aja udah ngeri. Gue suka ngayal tuh sebenarnya tuh. Kalau Del Piero satu tim sama Ronaldo dulu lagi prime-nya. Del Pipo aja udah ngeri coy. Iya, gimana ini? Del Piero R9 gitu. Gue kayak nggak kebayang sih. Oh iya, pelatihnya siapa itu? Pelatih Lippi Kalau sih gue. ya gue tetap Lippi karena Dua-duanya pernah. pernah dua-duanya juga. Lu Ancelotti? Enggak, Mourinho ya? Mourinho gue. Mourinho menarik sih kalau lo tim lo dilatih sama Mourinho sih. Jose Mourinho. Pecah Berarti lu juga tuh. berarti lu ada trequartista ya jam 1. Iya, trequartisanya si Kita ketahuan angkatannya nih. Iya. Nganterin trequartista nih. Trequartista. Semuanya. Nah, kalau menurut Tifosi siapa best 11 combination Combine ya. Juve sama Inter menurut kalian? Oke. Nah, Siapa lagi? next Next. Milan nih baru bakal Milan malam ini ya. Malam ini nanti Yang kita tap ini ya. tag-nya hari Jumat. Milannya Sabtu dini hari. Yap. Melawan Pisa yang di leg pertama kita hampir kalah. Kalau nggak ada, Oh iya? kalau nggak ada gol AT kami menit 90-an, Iya. kita kalah 2-1. Sempat ketinggalan 2-0 malah. Dengan jarak jauh tuh ya. Iya. ATK Gue lupa lagi ya. Sempat ketinggalan 2-0. Oh iya kita pernah bahas ya. Iya. Terus 2-1 akhirnya 2 sama. Besok di kandang Pisa, gue lihat kabar terakhir kita hampir full tim yang absen terakhir Salemaker sama Santi Jimenez masih absen. Santi Jimenez tuh sampai kapan sih lah? 3 bulanan gue nggak salah. Panjang juga ya. Cedera apa sih? Juga dia. Ankle baru selesai operasi ankle. Oh, operasi ya. Nah kayak Pulisic, Leo udah mulai bisa masuk di bench nih. Oke. Nah yang sekarang masih si Allegri bingung, gue baca di kemarin. Dia bingung antara Nkunku apa Fulkrug yang starter nih pertama. Iya. Di bagian kanan si Salemaker sudah diganti ATKM. Iya. Buat yang di belakang dia masih bingung juga Tomori atau si The Winter. Winter, iya. Karena melihat The Winter kemarin cukup perform, dia masih mempertimbangkan. Iya. Nah buat gue pertandingan nanti dini hari udah nggak ada lagi tuh kita buang-buang peluang, buang-buang Asli, ketinggalan asli. 2-0 dulu. Ini namanya Pisa yang peringkat bawah. Iya. Maksudnya harus gas lah dari awal. Nggak ada tuh kita ketinggalan gol dulu. Nah, meremehkan gitu harusnya nggak ada sih. Udah buat pelajaran lawan Pisa harusnya sih 3 poin ya bisa diambil dari Pisa sih menurut gue. Lu? Nah, kalau Inter harus nunjukin mereka bisa menang di partai-partai besar, kebalikannya Milan Milan, harus bisa bener. nunjukin nih
bisa menang di partai-partai yang di atas kertas harusnya mereka menang gitu. Ditambah besok Inter ketemu Juve lumayan peluang Iya, kita itu mendekat bisa nih. jadi peluang untuk mendekat, dan permasalahan striker itu harus bisa cepat diselesaikan sama Allegri. Oke, mungkin dua antara Nkunku dan Füllkrug itu memang menjadi pemain-pemain yang jadi pertimbangan utama. Pertama karena Nkunku lagi perform. Yang kedua, kalau milih Füllkrug karena fungsional. Nggak ada striker Milan saat ini yang tipenya kayak Füllkrug. Jadi ya mudah-mudahan lah Allegri bisa menempatkan strikernya dengan baik. Kalau Dan lu yang penting lebih pilih mana? Nkunku, Füllkrug. Füllkrug sih gue. Dan yang terpenting apa? Karena fungsinya. Dan yang terpenting ya chemistry di antara dua striker ini harus benar-benar kebentuk gitu. Karena ya lagi-lagi seperti yang gue udah bilang di formasi 1-3-5-2, salah satu kunci utamanya adalah cairnya dan chemistry yang bagus antara dua striker ini, combination play antara keduanya. Lu tau nggak di Pisa ada anaknya siapa? Tunggu, gue kayaknya sempet baca. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya legend, Pak. Oh iya. Iya. Betul bisa ada ini Cuadrado. Iya, itu dia Cuadrado. pindah, akhirnya Cuadrado. di Atalanta kan udah. Pisa itu ada anaknya Buffon, Pak. Oh iya. Iya, tapi dia Ceko ya. Tapi dia jadi orang Ceko. Tapi bukan kiper kan? Bukan striker deh. Striker. Yang Lorenzo. anaknya nomor 1. Enggak, Luis Buffon. Buffon. Waktu lawan Juve kemarin udah main menit-menit akhir. Mudah-mudahan dia nggak perform. Iya kan? Karena dia sempat main di Ceko U7 apa U19 gitu. Lumayan lumayan gacor, banyak golnya. Dan biasanya ditonton sama ibunya si Ibunya orang Ceko ya? Lena Seredova, iya. Terus Nah, ada Semangat gitu. masalahnya gue besok tuh Milan 3 match berikut Cremonese, Parma, dan Como itu kan secara tradisi yang menyusahkan kemarin tuh. Iya, iya, benar. Cremonese Milan kalah, Parma kita udah menang 2-0 jadi 2 sama. Iya. Nah, harusnya bisa memanfaatkan tuh nanti 2 match Iya. berikut. Udah belajar harusnya. Jangan seperti leg pertama. Dan di situ juga kita jadi bisa lihat sejauh mana ya Milan udah berkembang, sejauh mana mereka bisa menambal-nambal kelemahan-kelemahan mereka ketika lawan klub-klub yang secara klasemen di bawah mereka. Gitu. Roma nggak bisa ya? Roma besok lawan Napoli juga di kandang Napoli. Oh iya, wah Grande Partita juga, Pak. Juga. Kandang Napoli ya? Kandang Napoli. Derby itu berarti Derby, Derby benar, del benar. Sole ya. Iya. Iya. Derby del Wah, itu Sole. seru juga sih. Benar. Waktu pertemuan pertama menang. Menang Roma kok nggak salah. Iya. Iya nggak sih? Tuh, Iya kayaknya iya deh. Main di leg pertama enggak menang Napoli kalau nggak salah. leg pertama menang Napoli di kandang Roma. Oh, menang Napoli ya. Sekarang di kandang Napoli Di Diego Maradona. di Maradona. Wah, itu seru juga sih. Lo berharap siapa yang menang? Napoli kalau Napoli ya. Ya tapi enggak juga sih. Tapi ya gini soalnya kalau 46 poinnya tuh. iya kan Roma sama Juve kan poinnya sama. Tipis Sama Napoli banget. bedanya 3 kan. Wow. Soalnya gini yang keren nih kalau Juve menang terus Roma menang itu poinnya 3 sama tuh semua. Napoli, Juve, 49, Roma. 49 ya? Nah, wah makin Dan Milan mesti menang juga, kok nggak Makin dikejar Sama bawah. sama yang bawahnya. Ya Wah, kalau menarik gue berharap Roma menang lah ya. Iya, Napoli. kelawan kita berlawanan. Malen golin lagi ya kan. Atau gini aja deh, biar adil seri aja semua. Jangan, kita kan harus menjaga biar Serie A harus selalu seru Kompetitif. sampai Giornata terakhir ya nggak? Main Olimpico. Lu gimana ya Noy? Gua ngeliatnya sih, aduh, ini lumayan bingung juga. Gua rasa sih Conte karena Bisa kalah sih feeling gue. Enggak, Conte karena dia udah tinggal satu kompetisi yang dia ikutin all out di sini. Gua rasa nih mulai besok. Iya. Gua rasa menang sih Napoli nih. Ditambah kan Roma masih angin-anginan, kemarin menang, besoknya kan kemarinnya lagi kalah dia kemarin lawan Udinese tuh 0-1. Iya, 1-0. Nah, gua rasa kesempatan Conte untuk melampiaskan kekalahan tersingkir dari Copa besok nih menurut gua. Balas dendam ya, dia balas dendam. Kalau mudah-mudahan lah. perwakilan kita di Serie A lawan siapa nih Noy? Lawan Juve kan Pergani Partita. iya. Nah, besok ada ini juga Torino Bologna dan Fiorentina Como yang Wah, dia ketemu Como. nah itu dia tuh Fiorentina yang lagi di desa klasmen lawan Como Como. kayaknya kalau menang lagi bisa nyodok ke
bisa saingan sama Roma tuh. Kalau misalnya Roma kalah nih sama Napoli, Como menang, makin deket kan pasti dia tuh. Iya. Gitu. Cremonese lawan Genoa ya. Cremonese Genoa. Genoa, Udinese lawan Sassuolo. Udinese Sassuolo. Nah, mudah-mudahan Bang Emil sama Bang Jai bisa dapat hasil menang lah ya. bagus tuh di 2 pertandingan. Terus ada lagi yang lumayan seru, Lazio Atalanta. Lazio Atalanta Itu lumayan. itu latihan sebelum Latihan semifinal sebelum Copa ya. semifinal tuh ya. Gladi resik. JR dulu nih. Oke, kayaknya segitu dulu ya obrolan kita di podcast kali ini. Seru. Jangan lupa apa namanya? Jangan lupa like, subscribe, and share. Di mana? Ja? Tifosi Calcio di TikTok, Instagram, dan YouTube. YouTube. Jangan sampai lupa komen-komen ya kalian semua. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Ciao tifosi. Ciao. Forza Calcio. Forza.